Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Metaforio, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsec. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini semuanya sedang dalam keadaan sehat walafiat. Adapun jika ada yang sakit, semoga penyakitnya bisa cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknik yang namanya itu Security Source Code Analysis. Yang dimana di sini kita akan belajar bagaimana kita bisa menganalisa security, dari sisi security ya, dari sisi keamanan terhadap suatu source code. Jadi konsepnya itu sama aja kayak kita itu mendeteksi apakah source code ini bisa berkemungkinan rentan dengan kerentanan kayak SQL injection dan lain sebagainya gitu ya. Itu bisa dianalisa melalui source code. Dan di sini kita akan belajar bagaimana cara menganalisanya menggunakan salah satu tool source code analyzer yang open source tentunya dari GitHub, namanya itu CodeQL. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, sebelum itu saya akan sedikit share ke teman-teman nih tentang bootcamp dari Metaforsec dan Red Limit, yaitu bootcamp Are You Ready to be Pen Tester, yang dibanderol dengan harga Rp500.000, dan nanti instruktur adalah saya dan juga Mas Aji nanti ya, yang sering muncul di Metaforsec juga, yang sering bikin video juga. Dan pertemuan itu ada 20 November sampai 15 Desember, dan di sini sekarang udah lumayan banyak kan daftar. Jadi teman-teman yang belum daftar bisa langsung daftar aja ya, karena kuotanya terbatas. Oke, ini berjalan banyak 10 pertemuan dan ini fasilitas yang didapatkan ya teman-teman. Dan teman-teman kalau mau ngelihat data-data lainnya kayak silabus dan lain sebagainya bisa cek di sini ya, atau bisa WhatsApp ke sini juga kalau misal pengen daftar. Kalau misalnya ada kendala maksudnya ya, tapi kalau nggak ada kendala bisa langsung register aja di sini ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi aja bahas tentang source code analysis pakai CodeQL. Di sini saya pengen sharing dulu nih tentang ilustrasi atau konsep dari source code analysis ini dulu ya. Nah, ini pertama nih. Jadi source code analysis ini tuh dia ada pada tahap final development sebenarnya. Ketika aplikasi sudah selesai di develop, sebagai application testernya kita akan melakukan hal seperti ini nih, yaitu kita akan melakukan application testing dulu nih. Kita ngetes aplikasinya apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Lalu kita memahami isi codingannya dan logic-logic yang terdapat di dalamnya. Lalu di tengah-tengah baru kita akan melakukan automated scanning, yaitu automated source code analysis ya, yang akan kita pelajari pada video kali ini. Lalu setelah itu ya seperti biasa ya, habis melakukan automation baru kita akan melakukan manual reviewnya. Dan yang terakhir report generation, kita akan bikin nge-generate reportnya gitu ya dari source code analysis ini. Nah, lalu kan jadi dia tahap itu di tengah-tengah ya, source code analysis yang automated. Dan di sini konsep itu ada seperti ini ya. Ini sebenarnya cukup ribet sih ya kalau dibaca. Ini kayak dari source code itu dia akan ngedetek dari kita dia melakukan code analyzer, terus akan nge-query engine dan sebagainya, dan disamakan ya source code yang vulnerable dan source code yang nggak vulnerable. Pastinya ya banyak lah ya di backend yang berjalan ya, dan cukup sulit dipahami sebenarnya kalau untuk pembuatan karena sebagai machine learning dan lain sebagainya. Tapi di sini yang penting kita paham dulu ya konsepnya biar bisa lebih mudah lagi ke depannya. Dan di akhir dia akan bikin query manager-nya, visualization-nya, dan scripting-nya gitu ya. Nah, jadi kayak gitulah konsep dari source code analysis-nya kurang lebih. Dari sini kita langsung aja nih bahas dari CodeQL itu sendiri, source code analyzer yang akan kita pakai. Nah, di sini dia itu support beberapa bahasa pemrograman, nggak support semuanya ya. Dia support C, C++, C#, Golang, Java, Kotlin, JavaScript, Python, Ruby, Swift, sama TypeScript. Dia nggak support PHP ya teman-teman ya, jadi cukup disayangkan. Sebenarnya ada sih tool source code analyzer yang cukup bagus, namanya itu SonarQube. Nah, ini SonarQube ya. SonarQube ini bagus banget, cuma dia ini berbayar ya. Nanti mungkin nextnya bisa kita bahas ya, atau trialnya. Tapi SonarQube ini bagus banget dan dia bisa detect semua bahasa pemrograman termasuk PHP yang nggak bisa didetek sama CodeQL ini ya. Tapi nggak apa-apa ya, untuk awal kita akan belajar dulu dari sini. Oke, di sini saya udah nyiapin ya semacam vulnerable app yang dibuat dari Python. Di sini saya nge-fork dari sini ya. Jadi saya akan share juga linknya nih dari repository aslinya. Nah, di sini itu ada vulnerable Python app yang tentunya Python support ya dengan si CodeQL ini. Di sini full dibuat pakai Python. Nah, di sini dia emang udah ada kerentanan kayak XSS,
server-side template injection, SQL injection, information disclosure, dan lain sebagainya. Lalu sekarang kita langsung aja melakukan source code analyzer. Source code analysis maksudnya menggunakan tool source code analyzer dari GitHub yaitu CodeQL ya. Di sini teman-teman pastikan itu repositorinya itu adalah milik teman-teman sendiri gitu, atau punya orang, teman-teman bisa melakukan fork aja di GitHub ya, biar di cloning ke akun kita gitu ya. Lalu kita bisa masuk ke bagian tab security. Nah, lalu kita bisa masuk ke bagian code scanning. Lalu kita bisa configure dulu di scanning toolnya, karena by default tuh sama GitHub tuh nggak di enable ya, jadi kita harus enable dulu. Nah, di sini sebenarnya ada banyak other tools atau tools analisis yang lainnya ya. Kita bisa explore aja sih dari GitHub nih. Ada CodeQL, ada API scan, terus ada checkmarks dan lain sebagainya. Ada bagus lagi namanya OSSF ya. Apa ya? Waktu itu open source security framework apa kalau nggak salah. Ya itu kayak security health metrics gitu lah. Ada banyak lah. Ada dari SonarQube juga. SonarQube mana? Nah ini SonarQube. SonarQube ini sebenarnya salah satu yang paling powerful, cuman sayangnya dia berbayar. Tapi CodeQL juga nggak kalah bagus ya sebenarnya. Di sini kita bisa langsung configure aja, di sini kita setup. Lalu kita bisa pilih yang default atau advance. Jadi saya akan pilih yang default aja. Karena kalau advance kita harus edit lagi configuration-nya dari YAML filenya ya. Jadi di sini akan saya setup yang ini aja, yang default ya. Dan di sini gara-gara kalau teman-teman pakai bahasanya yang nggak support kayak PHP, ini nggak akan bisa ke sini. Jadi di sini saya pakai bahasa yang disupport sama CodeQL aja tadi. Ini ya. Di sini kalau udah, teman-teman bisa langsung enable CodeQL aja. Kita tungguin sampai dia loading. Oke, dia akan repository setting save. The initial setup may take a while because CodeQL will perform a full scan. Dia akan melakukan full scanning ya. Dia akan setting up di sini nih. Di sini kita bisa lihat setup lognya nih, dia lagi ngapain aja gitu ya. Nah, dia lagi nge-analyze nih, jobnya dia akan nge-analyze dari Python-nya. Dia setup jobnya, terus check out repositorinya, yang ngecek repositorinya lagi di initialize pakai CodeQL, ada panjang ya. Jadi masih tahap awal, belum sampai CodeQL source code analisisnya. Jadi banyak banget ya. Nah, di sini dia melakukan code analysis. Harusnya nggak akan terlalu lama ya. Jadi ya gini lah teman-teman ya, dia prosesnya ini dia akan melakukan scanning. Sebenarnya semakin besar filenya atau semakin banyak codingannya, dia akan semakin lama ya tentunya. Tapi ini juga tergantung dari internet masing-masing ya. Oke, kita tunggu aja sampai hasilnya selesai. Nanti kalau udah selesai, dia itu akan muncul di sini nih, akan muncul kayak semacam alert gitulah. Di sini alert kalau misal ada security issue yang didapatkan atau di scan dari CodeQL ini ya. Dan sebenarnya sedikit ya, saya sharing aja yang menarik ya. GitHub itu dia buka di HackerOne itu namanya GitHub Security Lab. Itu dia itu membuka program bug bounty, tapi bukan nyari kerentanan gitu. Tapi dia minta tolong, bukan minta tolong ya, lebih tepatnya tuh pokoknya challenge-nya tuh untuk mendapatkan bounty kita harus bisa membuat template buat si CodeQL ini. Jadi misal CodeQL itu belum pernah ngedeteksi RCA di framework mana gitu. Kalau kita bisa bikin template untuk ngedetek RCA itu, ya itu kita bisa report ke GitHub Security Lab, terus kita bisa dapat bounty. Gitu tuh ada tuh di HackerOne. Teman-teman bisa search aja GitHub Security Lab. Jadi itu kita bukan mencari kerentanan, tapi kita itu membuat template untuk mencari kerentanan menggunakan CodeQL ini. Dan itu bounty-nya gede-gede sih sebenarnya. Tapi kalau kata orang-orang yang susah itu tuh, kita mencari kerentanan yang belum bisa didetek sama CodeQL. Karena ya pas udah banyak banget ya dari CodeQL kerentanan yang bisa didetek, R&D-nya kerja keras banget berarti ya. Jadi tinggal tunggu aja, sebentar lagi selesai. Kalau misalnya masih agak kelamaan, akan saya cepetin aja ya videonya. Oke, di sini sudah selesai nge-scan ya, dan di sini selesai dalam waktu 2 menit 59 detik ya, 3 menit lah ya. Lumayan cepat sih. Dan nanti kita bisa tinggal masuk ke security tab di sini. Nah, teman-teman bisa lihat bagian code scanning, di sini ada vulnerability alert.
Nah, ini dia nih yang saya maksud di sini. CodeQL berhasil ngedetek berbagai macam kerentanan ya yang didapatkan dari sini, seperti cross scripting, uncontrolled command line, dan lain sebagainya. Coba kita tentang paling atas, uncontrolled command line ini itu apa? Nah, di sini bisa kita baca nih, dia ngasih tahu nih kerentanan itu tuh munculnya dari source code atau function yang mana gitu. Jadi dikasih tahu jadi ada di dalam file vulnerable flash app.py dan ada di line 119 ya, di dalam check output comment shell. Nah, di sini comment shell itu di set ke true ya. Harusnya itu jangan di set ke true, karena kalau ke true ini dia bisa user itu bisa melakukan comment execution ya dari webnya gitu atau dari API-nya. Di sini dikasih tahu juga nih sama si CodeQL semacam recommendation lengkap sampai dikasih tahu example dari codingannya ya. Dan dikasih juga reference-nya. Dan di sini sebenarnya udah sangat lengkap banget dan sangat mempermudah developer untuk nge-fix kerentanan tersebut ya. Coba kita cek yang lain. Ini Wix sudah dikasih tahu CWE-nya dan severity-nya ya, critical. Coba kita cek yang SQL query from user control source. Oke, jadi SQL query yang mungkin bisa dimanfaatkan ke SQL injection mungkin ya. Nah, sih kasih recommendation juga seperti biasa. Lalu server side cross scripting, coba kita cek. Nah, ini cross scripting vulnerability due to a user provided value ya. Kasih tahu juga recommendationnya untuk menggunakan function HTML escape atau bisa pakai CJ.escape buat nge-prevent SQL injection nih. Nanti jangan pakai yang return data karena itu mungkin lebih vulnerable gara-gara dia akan ngeprint semua input yang dimasukkan user. Kalau user ngeprint atau input SQL injection, nge-input payload cross scripting sama si Python itu akan diberikan outputnya tuh dimasukkan semua gitu, sehingga bisa terexecute ya di server side-nya. Nah, kayak gitu ya. Dan ini udah mantep banget sebenarnya dari CodeQL dengan open source kayak gini udah bisa nge-scan kerentanan kayak gini ya, sampai lengkap banget lagi. Nah, paling kayak gini sih tentang CodeQL source code analyzer. Itu kita melakukan security source code analysis ya terhadap beberapa bahasa yang support. Dan di sini saya nge-scan pakai Python ya, maksudnya bahasa Python yang di-scan vulnerable Python app. Dan mungkin di next video ini kita bisa bahas lebih lanjut lagi tentang source code analysis. Bisa aja kita bahas SonarQube dan lain sebagainya. Yang penting kita udah pernah belajar tentang yang open source dari CodeQL. Oke, mungkin cukup sekian untuk video saya kali ini yang membahas tentang source code analysis. Terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.